Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Dead Story yang dirilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang membeli sebuah rumah dengan harga yang sangat murah. Usut punya usut, rumah ini sudah lama tidak berpenghuni, lebih dari 5 tahun. Mereka sangat senang karena mendapatkan sebuah rumah yang lumayan besar dengan harga yang murah. Nah, mulai dari sini banyak hal-hal aneh yang mulai muncul. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan reporter berita yang menginformasikan bahwa terdapat serangkaian pembunuhan di sebuah peternakan kecil. Pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 1914. Namun anehnya pihak polisi tidak bisa mengusut siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Pada tahun 1944 terjadi pembunuhan lagi di tempat yang sama, dan para polisi pun tidak bisa menemukan pelakunya. Pada tahun 1994 lagi-lagi terjadi pembunuhan di tempat yang sama, dan kali ini para polisi pun juga tidak dapat menemukan siapa pelakunya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sepasang suami istri yang baru menikah bernama Harold dan Anne. Harold bekerja di sebuah perusahaan sedangkan Anne adalah seorang fotografer. Mereka rencananya ingin membeli sebuah rumah yang letaknya berada jauh dari kota. Mereka sama sekali tidak percaya karena mereka membeli rumah yang lumayan besar dengan harga yang sangat murah. Rumah ini sudah tidak berpenghuni sekitar 5 tahun lebih. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa rumah ini dijual dengan harga yang sangat murah. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah dan mulai membersihkan seluruh ruangan. Ketika mereka sedang bermesraan, tiba-tiba saja teman mereka datang dan mengejutkan mereka. Mereka berdua bernama Neil dan juga Emma. Tak terasa malam pun tiba. Mereka tengah sarapan sekaligus merayakan kepindahan Harold dan juga Anne. Lalu Neil mulai menceritakan sebuah kisah mengerikan tentang rumah yang dibeli oleh Harold. Dahulu terdapat sepasang kekasih bernama Mary dan juga Abby. Namun anehnya Mary membunuh Abby dengan cara menusuknya sebanyak 40 kali. Saat Mary diinterogasi, dia mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, melainkan sosok hantu yang bergentayangan di rumah ini. Pada setiap jam 2 pagi akan muncul sosok mengerikan yang mulai berkeliling rumah ini. Namun sejauh ini Neil tidak tahu kebenaran tentang cerita tersebut. Tapi menurut rumor yang beredar, cerita itu merupakan kisah nyata. Di saat yang sama tiba-tiba saja ibu Harold bernama Martha datang ke rumah tersebut. Ia ke rumah Harold yang baru hanya untuk memberikan minuman. Dan setelah itu ibunya pun kembali pulang. Oh iya, Martha dan Anne ini memiliki hubungan yang tidak baik, di mana Martha tidak menyukai Anne dikarenakan Anne tidak cantik dan tidak memiliki kekayaan. Sementara Anne tidak suka dengan Martha dikarenakan Martha memiliki sifat yang sangat sombong karena harta kekayaan yang dia miliki. Setelah Martha pulang, Anne menyuruh Neil dan Emma untuk menginap di rumah ini semalam saja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Neil dan Emma bergegas untuk pulang ke rumahnya, sementara Harold akan pergi bekerja. Kini Anne hanya sendirian di rumah. Karena Anne ini merupakan seorang fotografer, ia pun mulai mengambil kamera untuk mengambil beberapa foto di sekeliling rumahnya. Saat masuk ke sebuah peternakan yang berada di dekat rumahnya, ia mulai merasakan ada sesuatu di tempat ini. Oleh karena itu, dia pun lebih memilih untuk keluar dari tempat tersebut. Setelah selesai mengambil beberapa gambar, ia pun segera pulang ke rumah. Dirinya mulai merapikan barang-barang dan ditaruh ke tempatnya. Singkat cerita saja, semua pekerjaan sudah beres. Ketika Anne sedang bersantai, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara dari lantai bawah. Ia dengan cepat keluar dan melihat barang-barang di bawah menjadi berantakan. Ia langsung mengambil kamera dan segera turun ke bawah. Saat Anne ingin memotret barang-barang tersebut, tiba-tiba saja barangnya kembali ke tempat semula. Hal itu pun membuatnya merasa ketakutan. Namun ia tetap berpikir positif dan mengira bahwa dirinya sedang kelelahan. Singkat cerita, malam pun tiba. Anne yang mulai menyiapkan sarapan untuk suaminya tiba-tiba saja dikejutkan dengan 3 piring yang ada di meja. Padahal ia sudah mengingat dengan benar bahwa ia hanya menaruh 2 piring saja. Di saat bersamaan, lampu di sebuah lemari mendadak hidup. Anne pun langsung masuk ke dalamnya dan menemukan adanya bekas cakaran di lantai. Setelah Harold pulang, Anne mulai menceritakan semua aktivitas aneh yang muncul di rumah ini. Tetapi Harold dengan cepat mengatakan bahwa Anne pasti sangat kelelahan karena kepindahan mereka, sehingga membuat Anne mengalami beberapa halusinasi. Harold mengatakan kalau hantu tidaklah nyata. Setelah selesai sarapan, mereka pun langsung ke kamar untuk beristirahat. Namun Anne terbangun tepat di jam 2 pagi.
Ia pun melihat ada sosok menyeramkan yang mulai menyerang suaminya menggunakan pisau. Akan tetapi itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh Anne. Keesokan paginya ketika Harold berangkat bekerja, Anne mulai menceritakan tentang mimpi buruknya yang mungkin disebabkan oleh cerita yang dikarang oleh Neil sebelumnya. Karena Harold akan pergi bekerja, Anne pun menjadi sendirian di rumah. Ketika Anne menaruh barang-barang yang tak terpakai di peternakan, ia sangat terkejut karena menemukan sebuah pisau. Ia langsung mengambilnya dan segera balik ke dalam rumah. Lalu ia pun mendapatkan sebuah telepon dari Emma. Di sela-sela perbincangan mereka, Anne sangat terkejut setelah melihat pisau yang ia taruh di wastafel tiba-tiba saja menghilang. Tapi ketika Anne dari ruang tamu dan ingin kembali ke dapur, tiba-tiba saja pisaunya muncul lagi. Hal tersebut membuat Anne merasa bingung sekaligus takut. Pada malam hari, Anne secara tidak sengaja mendengar suara cakaran dari lemari. Anehnya, Anne yang mulai mengeceknya tidak menemukan adanya siapa-siapa. Karena sudah larut malam dan suaminya belum pulang juga, Anne memutuskan untuk tidur saja. Sesampai di rumah, Anne menanyakan tentang kenapa Harold tega meninggalkannya sendirian selama hampir seharian penuh. Harold menjelaskan bahwa di kantor terdapat sebuah proyek yang harus ia kerjakan. Jadi Harold terpaksa untuk lembur selama beberapa hari ke depan. Ia bekerja keras hanya untuk menghidupi istrinya. Anne mulai curhat kalau dirinya kesepian berada di rumah ini. Lagi pula tidak ada tetangga yang bisa menemaninya. Pada jam 2 pagi, Anne terbangun lagi dan mulai mendengar sebuah suara di lantai 1. Ia pun langsung turun dan melihat ada sosok perempuan yang mulai keluar rumah. Anne pun mulai mengikutinya dari belakang. Tampak dari kejauhan hantu itu menari-nari, dan tak terasa Anne pun dibawa ke sebuah peternakan. Di tempat itu Anne menemukan sebuah pisau dan membawanya kembali ke rumah. Ternyata Anne ingin membunuh suaminya sendiri. Tapi beruntungnya suaminya terbangun dan berhasil menyadarkan Anne. Anne menjelaskan bahwa dirinya bukan yang melakukan hal itu, melainkan ada sosok hantu yang menuntunnya untuk membunuh Harold. Sudah beberapa kali Anne mengatakan bahwa sosok hantu yang membuatnya seperti itu. Namun Harold sama sekali tidak percaya dengan semua ucapan dari Anne. Pada pagi itu juga Harold memutuskan untuk berangkat bekerja agar dirinya bisa pulang lebih awal. Hari-hari pun mulai dilalui Anne, hingga pada akhirnya suaminya pun kembali pulang. Anne mulai berdandan cantik dan mulai menyiapkan makanan untuk suaminya. Namun ternyata itu adalah sebuah mimpi. Dari pintu muncul sosok hantu dan Anne memutuskan untuk mengikuti hantu tersebut. Ia mulai mengambil kamera untuk mengambil beberapa foto hantu tersebut. Hingga pada akhirnya Anne dibuat pingsan oleh si hantu. Keesokan siangnya Anne tersadar dan Harold menjelaskan bahwa Anne pingsan di dekat sebuah hutan. Salah seorang dokter kemudian membuatkan resep agar Anne bisa beristirahat dengan tenang. Pada pagi hari itu juga, Harold menyuruh ibunya datang kemari untuk menjaga Anne yang sedang sakit. Anne yang melihat Martha merasa sangat marah dan tidak ingin bertemu dengan ibu Harold. Lalu Harold meminta bosnya agar memberikannya libur, tapi bosnya tidak mengizinkan hal tersebut. Malamnya saat mereka tidur, Anne berkeinginan untuk bertemu dengan seseorang yang menemukannya dalam keadaan pingsan. Maka dari itu, esoknya Harold langsung menyuruh orang tersebut untuk bertemu dengan Anne. Dia bernama Doc. Anne meminta Doc untuk mengantarnya ke tempat di mana dirinya pingsan. Sementara itu, Harold segera berangkat bekerja. Doc langsung menuntun Anne ke sebuah hutan di mana ia menemukan Anne dalam keadaan pingsan. Waktu pertama kali melihat Anne pingsan, Doc melihat jelas kalau Anne dalam keadaan pucat dan mengira bahwa Anne sudah meninggal. Tapi saat denyut nadinya diperiksa, ia pun sadar kalau Anne masih hidup. Ketika kembali ke rumah, Martha ternyata ingin berbelanja ke toko. Kini, Anne pun sendirian lagi. Ia lagi-lagi bertemu dengan hantu menyeramkan. Oleh karena itu, Anne memutuskan menelpon Harold dan menyuruhnya untuk segera pulang. Sesampai Harold di rumah, Anne terlihat merapikan barang-barangnya dan mengajak Harold untuk segera pergi dari rumah ini. Namun ketika sampai di mobil, tiba-tiba saja mobilnya tidak bisa hidup. Di saat yang sama, ibunya pun kembali pulang dari berbelanja. Martha meyakinkan Harold bahwa Anne dalam keadaan baik-baik saja. Maka dari itu, Harold pun langsung kembali ke kantor untuk bekerja. Nah, setelah Harold pergi, Martha mengungkapkan kalau Anne adalah orang yang merepotkan. Karena Anne sering berhalusinasi, Martha menganggap Anne adalah orang gila. Oleh karena itu, ia langsung mengunci Anne di sebuah lemari, di mana di lemari itu terdapat sosok hantu. Hantu itu mulai mendekati Anne dan mulai meraba rambutnya. Ketika Martha mengecek keberadaan Anne di dalam lemari, secara tiba-tiba saja muncul Anne yang sudah dirasuki dan langsung membunuh Martha di tempat. Singkat cerita, Harold yang baru saja pulang dari bekerja melihat ibunya yang sudah tewas dengan mengenaskan. Ia langsung menelpon polisi untuk mengusut kejadian itu lebih lanjut. Namun lebih anehnya,
Anne tidak bisa ditemukan keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Harold pun terpaksa menjual rumah tersebut. Saat berkeliling daerah itu, Harold menemukan sebuah kamera milik Anne. Ia pun mulai mengecek kamera tersebut dan tiba-tiba saja Harold diserang oleh sosok misterius sehingga membuat Harold pun tewas di tempat. Polisi pun lagi-lagi tidak bisa mengusut pembunuhan tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.